Halo semuanya, coba deh bayangin ada sebuah aturan makan yang udah kita percaya dan ikutin puluhan tahun, tiba-tiba dibalik 180 derajat. Nah, itulah yang baru aja kejadian di Amerika. Mereka ngerombak total panduan gizi nasional mereka. Dan ini bukan cuma perubahan kecil loh, ini bener-bener fundamental banget sampai bisa mengguncang semua yang kita tahu soal makanan. Ini bukan revisi, ini revolusi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kita semua paham ceritanya dari awal sampai akhir, kita akan jalanin 5 tahap. Pertama-tama, kita mulai dari halaman rumah kita sendiri, kita lihat panduan di Indonesia dan negara tetangga. Habis itu, kita terbang ke Amerika buat lihat revolusi apa sih yang terjadi. Terus, kita bakal jadi detektif nih. Kita cari tahu kenapa panduan yang lama itu dianggap gagal. Nah, dari situ kita akan kenalan sama satu konsep baru yang keren banget, dan yang paling penting, di akhir nanti, kita bakal bawa pulang pelajaran berharga dari semua ini. Perubahan sebesar ini di belahan dunia lain pastinya imbasnya sampai juga ke piring kita di sini. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar yang jadi inti dari obrolan kita. Tumpeng gizi seimbang yang kita kenal itu, apa masih relevan ya? Apa kita juga harus ikut-ikutan ngebalik piramida makanan kita? Nah, mari kita coba cari jawabannya sama-sama. Yuk, kita mulai dari yang paling dekat dulu. Soalnya, sebelum kita bisa menilai perubahan di tempat lain, penting banget buat kita paham dulu fondasi yang kita pijak sekarang ini. Mari kita lihat gimana sih panduan makan di Asia Tenggara, dan tentunya kita mulai dari rumah kita sendiri, Indonesia. Di Indonesia, panduan resmi kita itu bentuknya ikonik banget ya kan? Namanya tumpeng gizi seimbang. Bentuknya kerucut, mirip tumpeng nasi yang nunjukin pola makan ideal. Kita semua pasti udah pernah lihat ini. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa ya yang jadi penopang utama tumpeng ini? Apa fondasi paling dasarnya? Coba deh perhatiin, bagian paling bawah, bagian yang paling lebar dari tumpeng kita. Itulah fondasinya, penopang semuanya. Isinya apa? Nasi, umbi-umbian, sereal, sama roti. Nah, kata kuncinya di sini cuma satu. Semuanya adalah sumber karbohidrat tinggi pati. Inilah yang jadi dasar dari pola makan yang dianjurkan untuk kita. Sekarang, ini nih bagian yang menarik. Coba kita bandingkan sama negara tetangga. Wah, bedanya kelihatan jelas banget. Indonesia, seperti yang kita tahu, fondasinya karbohidrat, tinggi pati. Tapi lihat deh Malaysia. Mereka justru menempatkan sayur dan buah di bagian paling dasar piramidanya. Beda lagi sama Singapura. Mereka pakai konsep piring sehat, di mana setengah piring itu wajib diisi sayur dan buah. 3 negara tetanggaan, tapi punya 3 fondasi makan yang beda banget. Oke, sekarang kita beralih ke pusat dari cerita kita. Ini dia bagian yang paling dramatisnya. Revolusi panduan makan di Amerika. Siap-siap ya, karena ini adalah sebuah pergeseran yang benar-benar fundamental. Dan mungkin bakal menentang banyak hal yang selama ini kita yakinin soal gizi dan nutrisi. Inilah perubahan paling dasarnya dan mungkin yang paling bikin kaget. Fondasi dari piramida mereka yang baru itu bukan lagi karbohidrat. Bukan. Mereka mencabut karbohidrat dari dasar piramida dan menggantinya dengan yang lain. Sekarang, prioritas tertinggi justru diberikan kepada protein dan lemak sehat. Ini secara harfiah benar-benar ngejungkir balikin piramida makanan yang udah diajarin selama puluhan tahun. Grafik ini nunjukin gimana komposisi piring makan ideal versi baru mereka. Coba kita lihat angkanya. 40% energi itu dari lemak sehat, kayak alpukat atau kacang-kacangan. 30%-nya dari protein. Terus karbohidrat, porsinya ditekan cuma 30%. Bayangin deh, betapa bedanya ini sama pola makan kita yang seringkali piringnya didominasi nasi. Poin utamanya jelas banget, karbohidrat bukan lagi raja. Tentu aja ya kan, kita pasti mikir, gak mungkin dong ngerombak sesuatu yang udah mapan puluhan tahun tanpa alasan yang kuat banget. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih panduan lama yang sangat mengagungkan karbohidrat itu sekarang dianggap gagal total? Mari kita lihat bukti-bukti ilmiah di baliknya. Jawabannya, sayangnya, tertulis jelas di data kesehatan masyarakat mereka yang jujur aja cukup suram. Selama puluhan tahun mereka menerapkan panduan tinggi karbohidrat dan rendah lemak, angka obesitas dan penyakit metabolik kayak diabetes di Amerika itu justru meroket gila-gilaan. Panduan yang tujuannya menyehatkan ternyata malah berkorelasi dengan krisis kesehatan. Jelas, ada sesuatu yang salah besar di sini. Dan disinilah letak pemahaman barunya yang mengubah segalanya. Ternyata, obesitas itu bukan lagi sekedar soal malas olahraga atau kebanyakan makan. Bukan cuma matematika sederhana, kalori masuk lawan kalori keluar. Sains modern sekarang melihatnya sebagai sebuah gangguan regulasi metabolik. Sebuah kondisi di mana jenis makanan tertentu yang kita makan secara aktif mengacaukan sistem hormon di tubuh kita yang seharusnya mengatur rasa lapar dan penyimpanan lemak.
Nah, pemahaman tadi membawa kita ke sebuah ide yang luar biasa kuat. Makanan itu lebih dari sekedar kalori. Setiap suap makanan yang masuk ke mulut kita itu bukan cuma bahan bakar, tapi juga sebuah instruksi, sebuah sinyal biologis yang ngasih tahu tubuh kita harus ngapain. Gini deh, coba bayangin tubuh kita itu komputer super canggih, dan makanan itu adalah software atau programnya. Sepotong donat misalnya mungkin ngirim sinyal, waspada, simpan semua energi ini jadi lemak sekarang juga. Kalau sepotong ikan salmon, mungkin perintahnya beda. Oke, pakai asam lemak ini buat bangun sel otak. Terus sepiring brokoli, instruksinya aktifkan sistem pertahanan tubuh. Jadi setiap makanan itu adalah perintah yang berbeda. Kutipan ini benar-benar merangkum sebuah kebenaran yang meskipun pahit, penting banget buat kita sadari. Kita kan sering mikir, nggak apa-apa makan kue ini, nanti lari aja sejam. Tapi ternyata sains nunjukin kalau tubuh kita nggak bekerja sesimpel itu. Kita nggak bisa menghapus sinyal hormonal buruk dari makanan yang salah hanya dengan berkeringat. Olahraga itu bukan penebus dosa dari pola makan yang berantakan. Jadi kalau bukan buat bakar kalori, terus buat apa kita olahraga? Nah, perannya ternyata jauh lebih keren dan fundamental. Olahraga itu fungsinya untuk meriset sistem saraf kita, bikin sel-sel tubuh lebih peka sama hormon insulin, menjaga massa otot yang penting banget buat metabolisme, bahkan sampai memperbaiki pabrik energi di dalam sel kita. Intinya olahraga itu membuat mesin tubuh kita jadi lebih efisien. Dan mesin yang efisien butuh bahan bakar yang tepat biar kerjanya optimal. Oke, kita udah lihat perubahannya, udah ngerti alasan dibaliknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa artinya semua ini buat kita di Indonesia? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kuncinya cuma satu, jangan meniru resepnya mentah-mentah, tapi pahami prinsip dasarnya. Ini adalah 4 prinsip utama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sebisa mungkin makanlah makanan yang asli, bukan produk olahan pabrik yang isinya macam-macam. Kedua, coba deh mulai bangun piring makan kita dari protein dan lemak sehat, jadikan itu anchor utamanya. Ketiga, perbanyak porsi sayuran, kalau bisa lebih banyak dari buah. Dan yang terakhir, dan ini mungkin yang paling menantang buat kita, posisikan karbohidrat kayak nasi atau roti itu sebagai pelengkap, bukan lagi sebagai pemeran utamanya. Dan mungkin ini adalah pesan yang paling penting dari semuanya. Tolong ingat ya, ini semua adalah panduan, bukan aturan yang kaku, bukan kitab suci. Tubuh setiap orang itu unik. Kondisi metabolik kita, genetik kita, riwayat kesehatan kita, itu semua beda-beda. Apa yang bagus buat teman kita, belum tentu bagus buat kita. Nggak ada satu resep yang cocok untuk semua orang. Jadi pada akhirnya revolusi di Amerika ini bukan tentang menyuruh kita berhenti makan nasi sama sekali, bukan itu. Ini lebih seperti sebuah undangan. Undangan untuk kita berhenti makan secara otomatis dan mulai bertanya pada diri sendiri, melihat piring kita dan bertanya, dengan semua informasi baru ini, prinsip makan kayak gimana ya yang benar-benar bikin tubuh gue merasa paling sehat dan paling berenergi? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.